Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dan Bapak promotor dan PO promotor. Yang saya hormati Dewan Penguji, Bapak Dr. Zulkifli SPD MSI, Ibu Profesor Dr. SPY MS, Bapak Profesor Yuhandri SPD PSI, Ibu Profesor Dr. Yeri Madesi SPD MSI, Ibu Dr. Fatmi Mufid SPD MSI, Ibu Profesor Dr. Ida Triyanti MSI. Pada kesempatan ini, izinkan saya Nur Mariati untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Asesmen Akademik pada Pembelajaran Fisika SMA melalui model PJDL berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan HOT menuju era CCT 5.0. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah kehidupan akan memasuki era Society 5.0. Untuk hidup dan dapat berperan di era tersebut dibutuhkan penguasaan keterampilan abad 21 melalui HOT. HOT bisa dilatih dalam proses pembelajaran, maka diharapkan guru mampu menyiapkan dan stimulus peserta didik agar dapat menguasai HOT. Guru harus mampu menghadirkan penilaian yang sesuai dengan karakteristik HOT dan juga mampu untuk membangkitkan motivasi atau kesadaran peserta didik untuk bertanggung jawab dalam pembelajarannya. Dalam konteks ini, maka penilaian harus menjadi bagian integral dari pengalaman pembelajaran. Penilaian harus melekatkan aktivitas otentik, yaitu kemampuan peserta didik yang dapat diaplikasikan pada ranah yang lebih luas dan kontekstual serta melibatkan peserta didik. Pelibatan peserta didik dan penilaian otentik dilaksanakan pada proses penilaian dapat mempermudah dan memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk merefleksikan dan bertanggung jawab memperbaiki pembelajarannya. Tuntutan penguasaan HOT juga diamanatkan dalam kurikulum Merdeka Belajar melalui penilaian holistik dan diagnostik. Kenyataan di lapangan, penilaian belum sepenuhnya menerapkan penilaian yang mampu untuk mengukur dan stimulus peningkatan HOT. Hasil observasi dan analisis perangkat terlihat bahwa usaha menilai dan stimulus peningkatan HOT dalam pembelajaran belumlah optimal. Instrumen penilaian yang disiapkan oleh guru lebih dominan kepada instrumen yang mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah, belum bersifat otentik, masih terfokus pada penilaian terhadap hasil pembelajaran, yang soal-soalnya belum bersifat autentik. Berdasarkan hasil wawancara, guru masih kesulitan dalam menyusun penilaian HOT dan belum mampu menstimulus peserta didik meningkatkan HOT, serta pembelajaran masih bersifat klasifikasi. Guru masih kesulitan menentukan kearifan lokal mana yang sesuai untuk diintegrasikan dalam pembelajaran dan penilaian. Hal ini disebabkan karena guru belum menemukan contoh pembelajaran dan penilaian berbasis kearifan lokal. Kondisi seperti ini bisa berakibat penilaian tidak mampu mengukur HOT dan juga tidak mampu membuat peserta didik sadar dan bertanggung jawab terhadap peningkatan HOT mereka. Untuk itu diperlukan penilaian yang mampu dan menstimulus peningkatan HOT. Salah satu penilaian yang mampu mengakomodasi hal ini adalah penilaian sebagai pembelajaran. Assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran adalah penilaian dengan fokus pada refleksi, di mana peserta didik bisa berpikir tentang keadaan pembelajarannya dan berpikir tentang perbaikan pembelajarannya. Pada asesmen asli ini, peserta didik memainkan peran dalam penilaian dengan cara ikut merumuskan kriteria penilaian, melaksanakan penilaian, dan melakukan pemantauan serta menggunakan hasil pemantauan untuk memperbaiki pembelajarannya. Asesmen as learning ini merupakan suatu keseimbangan antara penilaian formatif dan sumatif, menilai proses dan hasil pembelajaran. Peran guru di sini adalah membantu peserta didik merefleksikan pembelajaran dan mengetahui cara memperbaiki pembelajarannya. Asesmen as learning dilaksanakan dengan cara menilai aktivitas peserta didik melalui tugas-tugas otentik, melibatkan peserta didik dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang lebih bermakna bagi peserta didik. Untuk mengakomodasi pelaksanaan penilaian tersebut dibutuhkan suatu model yang menunjang. Salah satunya adalah model PJDL. Model PJDL. Pada model PJDL, peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pengarahan diri sendiri, dan kemampuan untuk merefleksikan pembelajaran mereka.
Pada model PJBL, peserta didik dituntut menggunakan kemampuan berpikir dalam menyelesaikan proyek nyata yang ditugaskan. Untuk itu, proyek yang ditugaskan hendaknya permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau bersifat kearifan lokal. Situasi konkret ini akan membuat peserta didik lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Hal ini dikarenakan mereka sudah memiliki pengetahuan dasar dari kearifan lokal tersebut. Selanjutnya, dengan dihadapkan pada problem dan situasi konkret, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapinya secara kritis, bernalar, sehingga mengurus kemampuan berpikir mereka. Kesenjangan di atas semakin mempertegas pentingnya pengembangan penilaian dengan menggunakan asesmen berdasarkan pembelajaran PJBL. Penelitian yang ditemukan belum ada yang mengembangkan asesmen melalui suatu model pembelajaran untuk mengajak peserta didik merefleksikan pembelajarannya guna meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL bisa dilaksanakan terhadap materi yang membutuhkan penyelidikan atau riset. Salah satu materi yang dapat dilaksanakan dengan pembelajaran PJBL adalah materi suhu dan kalor. Konsep suhu dan kalor merupakan karakteristik materi yang membutuhkan penyelidikan atau riset dalam memahaminya. Tuntutan karakteristik tersebut menjadi dasar memilih materi suhu dan kalor untuk diproyekkan. Selanjutnya, materi suhu dan kalor merupakan materi yang sesuai jika dikaitkan dengan kearifan lokal khususnya lemak. Melalui proyek kearifan lokal, peserta didik melakukan penyelidikan untuk memecahkan permasalahan tentang materi tersebut sesuai dengan lingkungannya. Hal ini akan membuat peserta didik lebih mudah untuk memahami materi dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Untuk itu, peneliti telah melaksanakan penelitian pengembangan dengan judul pengembangan asesmen learning pada pembelajaran fisika SMA melalui model PJBL berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan FAT menuju era Society 5.0. Rumusan masalah: bagaimana mendesain instrumen asesmen learning yang melibatkan peserta didik dalam penilaian FAT, bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas asesmen learning. Tujuan mendesain instrumen asesmen learning menganalisis validitas, praktikalitas, dan efektivitas asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan FAT peserta didik. Spesifikasi produk buku panduan guru dilengkapi dengan petunjuk umum capaian pembelajaran. Modul asesmen learning pada model PJBL berbasis kearifan lokal, pedoman kerja guru dalam pelaksanaan model PJBL berbasis kearifan lokal menerapkan asesmen learning, pedoman penyusunan PowerPoint, materi serta instrumen pembelajaran. Buku asesmen dilengkapi dengan rasionalisasi, kegiatan penilaian asesmen learning, tugas proyek, materi serta instrumen penilaian dan rubrik penilaian yang terdiri dari penilaian diri sendiri, penilaian teman sejawat, penilaian kinerja, dan penilaian teks tertulis. Kajian teori. Kajian teori yang dibangun dalam penelitian ini diuraikan melalui teori-teori tentang asesmen learning, FAT menuju era Society 5.0, model PJBL berbasis kearifan lokal, penilaian tertulis, diri sendiri, antar teman, dan penilaian kinerja. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan metode pengembangan atau research and development. Kegiatan pengembangan mengikuti prosedur model flow yang terdiri dari preliminary research, prototype phase, dan assessment phase. Berikut instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari instrumen angket dan tes. Adapun angket yang digunakan untuk mengumpulkan data telah divalidasi oleh validator untuk kelayakannya dengan kriteria valid dan sangat valid, serta memiliki nilai keandalan tinggi. Selanjutnya, nilai rata-rata kesepakatan para ahli berada pada kriteria tinggi dan sedang yang dapat dilihat dari nilai interclass correlation coefficient atau ICC yang berada di atas 0,6 dan dengan nilai Eigenvalue di atas 0,7. Selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah soal tes tertulis yang sudah diuji validitas, reliabilitas, daya beda, indeks dan indeks kesukaran. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data terbagi menjadi instrumen validasi, yaitu instrumen validasi buku asesmen, instrumen validasi buku panduan guru, dan instrumen validasi penilaian diri sendiri, teman sejawat, dan kinerja. Instrumen praktikalitas terdiri dari instrumen
instrumen pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, dan angket respon guru dan siswa. Instrumen efektivitas terdiri dari instrumen penilaian aspek pengetahuan dan instrumen penilaian kinerja. Teknik analisis data. Teknik analisis data terdiri dari analisis validasi produk yang menggunakan formula Eigenvalue, kemudian juga menggunakan interclass correlation coefficient. Selanjutnya, analisis data praktikalitas yang diperoleh dari penilaian dari guru dan peserta didik terhadap produk yang diuji cobakan dan keterlaksanaan pembelajarannya. Uji efektivitas uji setelah pelaksanaan dari produk yang telah dirancang. Uji efektivitas terdiri dari uji engine dan uji hipotesis atau uji Nicholson. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Preliminary research. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pentingnya pengembangan asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal di lapangan saat ini. Analisis tersebut meliputi analisis kurikulum, analisis pembelajaran dan bentuk penilaian yang dilaksanakan di sekolah, analisis karakteristik peserta didik, analisis materi, kemudian hasil literatur review, kemudian merancang kerangka konseptual. Hasil tahap preliminary research secara umum menggambarkan perlunya untuk mengembangkan asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, prototyping phase. Hasil dari prototyping phase adalah merancang buku panduan guru dan buku asesmen yang di dalamnya terdapat instrumen penilaian tes tertulis yang bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik, instrumen penilaian diri sendiri sebagai instrumen refleksi, instrumen penilaian antar teman untuk merefleksi pembelajaran dan memberikan saran kepada teman, instrumen penilaian observasi peserta didik yaitu menilai kinerja peserta didik pada saat proses proyek mengembang, kemudian juga merancang kegiatan penilaian asesmen learning. Desain awal buku panduan guru dan buku asesmen. Tahap hasil self-evaluation. Hasil self-evaluation buku asesmen. Di sini di mana peneliti sendiri yang mengecek produk sebelum diuji cobakan. Di sini didapat beberapa kesalahan dalam penulisan, kemudian peneliti merevisi. Kemudian setelah direvisi, maka dilakukan expert review, yaitu validasi oleh validator, yang terdiri dari validasi instrumen untuk memvalidasi produk, di mana instrumen tersebut terdiri dari buku panduan guru, buku asesmen, asesmen diri sendiri, asesmen antar teman, asesmen observasi oleh guru, tes tertulis, dan asesmen pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, di mana validator sangat tinggi yang dapat dilihat dari nilai Eigenvalue dan nilai konsistensi validasi sangat baik yang dapat dilihat dari nilai ICC. Hasil validitas instrumen praktikalitas produk juga menyatakan produk tersebut adalah valid dan juga stabil. Hasil validitas buku panduan guru, buku asesmen, dan instrumen asesmen oleh validator yang terdiri dari konstruk, penyajian, kegrafisan, kelayakan isi, dan kebahasaan. Di mana hasil dari validasi buku panduan guru, buku asesmen menyatakan bahwa produk tersebut adalah valid dan sangat valid. Selanjutnya, pengujian pada kelompok kecil untuk menentukan praktikalitas produk yang sudah dibuat. Di sini pada tahap one-to-one dilakukan pengujian terhadap kelompok kecil, yaitu buku asesmen, asesmen tes tertulis, asesmen lembar observasi peserta didik, dan asesmen diri sendiri, dan asesmen antar teman sejawat. Di mana hasil dari penilaian uji praktikalitas oleh siswa itu menyatakan bahwa produk tersebut sangat praktis dan praktis. Selanjutnya diuji pada peserta didik yang lebih besar, di mana untuk menentukan praktikalitas diketahui bahwa produk yang diuji cobakan itu praktis dan sangat praktis. Kemudian sebelum melakukan uji coba lapangan di kelas yang besar, dilakukan uji tes soal,
Dari 15 soal yang diuji cobakan, terdapat 8 soal yang valid dan juga setelah diujikan merupakan soal tersebut reliable. Nah, hasil data kepraktisan asesmen menurut guru, kepraktisan buku panduan guru, buku asesmen, asesmen pengetahuan, asesmen lembar observasi studi, asesmen diri sendiri, dan asesmen antar teman itu berada dalam rentang praktis dan sangat praktis. Berikut adalah praktikalitas secara tertulis yang dikomentari oleh guru dan menyatakan bahwa produk yang sudah dirancang tersebut adalah bisa memiliki manfaat dan mudah untuk digunakan. Kemudian penerapan asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal, di mana dirancang modul pembelajaran, kemudian setelah diuji praktikalitasnya melalui penerapannya ternyata didapat bahwa pembelajaran tersebut sangat praktis. Praktikalitas asesmen learning pada pembelajaran berdasarkan instrumen praktikalitas asesmen learning menurut peserta didik, di mana di sini peserta didik menilai buku asesmen tertulis, tambah observasi peserta didik, dan asesmen diri sendiri serta asesmen antar teman. Hasil penilaian menyatakan bahwa produk tersebut adalah praktis dan sangat praktis. Kemudian peserta didik juga memberikan tanggapan terhadap produk tersebut yang intinya menyatakan bahwa produk tersebut bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya, asesmen test menentukan efektivitas. Di sini menentukan efektivitas ada dua aspek yang dianalisis, yaitu aspek kinerja, di mana peserta didik dapat disimpulkan sudah mencapai kriteria ketercapaian pembelajaran. Kemudian untuk asesmen pengujian kemampuan pengetahuan, yaitu ada hipotesis di sini. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerapan asesmen learning pada pembelajaran fisika melalui model PJBL berbasis kearifan lokal terhadap peserta didik. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan penerapan asesmen learning pada pembelajaran fisika melalui model PJBL berbasis kearifan lokal di SMA Negeri 1 Merangin, 6 Merangin, dan 20 Merangin. Hasil penilaian pengetahuan di sini didapat bahwa untuk mengujinya dilakukan uji normalitas dan homogenitas, di mana dari 3 sekolah itu 2 sekolah yang tidak normal dan 1 sekolah normal. Maka uji hipotesis dilaksanakan menggunakan uji Wilcoxon, di mana hasil dari uji Wilcoxon itu menyatakan bahwa H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh penerapan asesmen learning terhadap peserta didik pada ketiga sekolah tersebut. Kemudian untuk menentukan besarnya pengaruh dilakukan uji NG, di mana dari hasil uji NG dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sedang penerapan asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal terhadap 4 peserta didik pada ketiga sekolah tersebut. Kemudian adalah kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan asesmen learning terdiri dari pengembangan instrumen yang meliputi asesmen tes tertulis, asesmen kinerja, asesmen diri sendiri, dan asesmen teman sejawat. Kemudian pengembangan asesmen ini melalui model PJBL berbasis kearifan lokal memiliki kriteria valid, praktis, dan efektif. Implikasi bagi pendidik, asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal bisa dijadikan alternatif solusi menghadirkan penilaian sebagai bagian integrasi dari pembelajaran dan juga membangkitkan kesadaran peserta didik untuk merefleksikan pembelajarannya. Bagi peneliti lain, pengembangan asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal dapat dijadikan referensi untuk menghasilkan penilaian yang lebih baik dan dapat dijadikan variabel penelitian pada bidang lain di luar bidang sains. Saran, asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan hot peserta didik dijadikan salah satu penilaian yang dapat melibatkan peserta didik dan juga memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk memperbaiki pembelajarannya. Diharapkan untuk peneliti lebih lanjut, asesmen learning melalui model PJBL berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan hot pada pembelajaran fisika SMA dapat diterapkan pada seluruh jenjang sekolah menengah atas khususnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.